Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zamzami. Saya Prodi Akuntansi Syariah kelas B angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran ekonomi Al-Mukrizi. Beberapa bulan terakhir ini di Indonesia sedang terjadi inflasi. Hal ini ditandai dengan naiknya harga barang-barang, terutama harga sembako. 9 bahan pokok seperti beras, minyak, dan lain-lain. Kenaikan harga-harga barang ini semakin terlihat pada saat bulan Ramadan dan diperkirakan harga sembako akan terus mengalami kenaikan sampai menjelang Idul Fitri. Kenaikan harga barang-barang secara terus-menerus dalam ekonomi dikenal dengan istilah inflasi. Inflasi tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan di seluruh negara-negara di dunia, baik di negara berkembang maupun di negara maju. Inflasi sangat erat kaitannya dengan uang, karena pada saat terjadi inflasi, nilai uang menurun sehingga uang yang terjadi mampu membeli banyak barang. Dengan terjadinya inflasi, jumlah barang yang dapat dibeli menjadi lebih sedikit. Salah satu cendekiawan Muslim yang mengungkapkan masalah uang dan inflasi. Dalam pemikirannya, Al-Mukrizi mengungkapkan bahwa inflasi terjadi bukan hanya karena faktor alam saja, melainkan juga karena faktor kesalahan manusia, terutama penguasa atau pejabat suatu negara. Riwayat hidup Al-Mukrizi. Nama lengkap Al-Mukrizi adalah Taqiyuddin Abu Al-Abbas Ahmad bin Ali bin Abdul Qadir Al-Husaini. Ia lahir di desa Berjuang, Kairo pada tahun 766 Hijriah, 1364 sampai 1365 Masehi. Keluarganya berasal dari Mukorizah, sebuah desa yang terletak di kota Ba'laba. Kondisi ekonomi ayahnya yang lemah menyebabkan pendidikan masa kecil dan remaja Al-Mukrizi berada di bawah tanggungan kakeknya dari pihak ibu. Setelah kakeknya meninggal dunia pada tahun 786 Hijriah, 1384 Masehi, Al-Mukrizi beralih ke mazhab Syafi'i. Al-Mukrizi merupakan sosok yang sangat mencintai ilmu. Sejak kecil ia gemar melakukan rihlah ilmiah. Ia mempelajari berbagai disiplin ilmu seperti fikih, hadis, dan sejarah dari para ulama besar yang hidup pada masanya. Ketika berusia 22 tahun, Al-Mukrizi mulai terlibat dalam berbagai tugas pemerintah dinasti Mamluk. Pada tahun 788 Hijriah, 1386 Masehi, Al-Mukrizi memulai kiprahnya sebagai pengawal di Diwan Al-Insya, semacam sekretariat negara. Kemudian ia diangkat menjadi wakil kodi pada kantor Hakim Agung Mazhab Syafi'i, menjadi khatib di Masjid Jami' Amr dan Madrasah Al-Sultan Hasan, imam Masjid Jami' Al-Hakim, dan guru hadis di Madrasah Al-Muayyadah. Karya-karya Al-Mukrizi. Selama hidupnya, Al-Mukrizi produktif menulis berbagai bidang ilmu, terutama sejarah Islam. Lebih dari 100 buah karya tulis telah dihasilkan, baik berbentuk buku kecil maupun besar. Sedangkan terhadap karya-karya Al-Mukrizi yang berbentuk buku besar, Al-Syayyal membagi 3 kategori. Pertama, buku yang membahas tentang sejarah dunia seperti kitab Al-Khabar Al-Bashir.
Kedua, buku yang menjelaskan sejarah Islam umum seperti kitab Al-Durar Al-Mudhaifah, Tarik Al-Daulah Al-Islamiyah. Yang ketiga, buku yang menguraikan sejarah Mesir pada Islam. Pemikiran ekonomi Al-Muqrizi. Al-Muqrizi berada pada fase kedua dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam, sebuah fase yang memulai terlihat tanda-tanda melambatnya berbagai kegiatan intelektual yang inovatif dalam dunia Islam. Latar belakang kehidupan Al-Muqrizi yang bukan seorang sufi atau filosof dan relatif didominasi oleh aktivitasnya sebagai sejarawan Muslim sangat mempengaruhi corak pemikirannya tentang ekonomi. Konsep uang. Sebagai seorang sejarawan, Al-Muqrizi mengemukakan beberapa pemikiran tentang uang melalui penelahan sejarah mata uang yang digunakan oleh umat manusia. Pemikirannya ia meliputi sejarah dan fungsi uang, inflasi, penciptaan mata uang buruk, dan daya beli uang. Hanya ini yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.